Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 61-70. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 1. Reina kira Maxime juga ingat tempat ini dan ingin menggunakannya untuk memaksa Reina mengaku kalau dia tidak amnesia. Faktanya bukan begitu. Telapak tangan Maxime yang besar dengan buku-buku jarinya yang jelas meremas kemudi erat-erat, lalu berujar dengan ekspresi rumit di wajahnya. Reina, bagaimana kabar anak itu? Dia masih ingat ketika Jovan memberinya berkas medis Reina. Di laporan itu tertulis Reina hamil 2 minggu. Selama ini Maxime tidak pernah bertanya karena ingin Reina berinisiatif cerita duluan. Ketika Reina mendengar kata anak, pupil matanya pun menyusut. Reina jadi waspada. Anak apa? Maxime menghentikan mobilnya dan menatap Reina. Dia merasa sangat tertekan. Aku tahu waktu itu kamu sedang hamil. Matanya yang dalam menatap Reina, seolah ingin menerawang tubuhnya. Reina takut Maxime akan menemukan Rico. Reina tetap merasa takut berhadapan dengan Maxime meski sudah membuat persiapan yang begitu matang. Dia sangat takut Maxime akan merebut Rico dan Ricky. Reina memaksa dirinya untuk tenang dan menjawab. Aku cuma ingat dokter bilang aku keguguran. Hati Maxime rasanya tenggelam ke dasar lautan. Harusnya dia sadar diri kalau anak itu pasti tidak ada. Kalau ada, mana mungkin Reina pulang sendirian. Orang-orang yang diutus untuk mengikuti Reina selama ini juga tidak pernah menemukan anak itu. Terlebih lagi, waktu itu tubuh Reina sangat lemah. Mana mungkin bisa mempertahankan anak itu. Tenggorokan Maxime tercekat, dia tidak dapat bicara untuk waktu yang lama. Reina merasa sangat tidak nyaman selama perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung menelepon Revin. Telepon itu tersambung dan langsung diangkat oleh pria yang memiliki suara begitu memikat. Kenapa nak? Revin tahu Reina tidak akan meneleponnya kecuali terjadi sesuatu. Hari ini Maxime bertanya tentang anak kami. Dia tahu dulu aku pernah hamil. Reina berkata jujur. Setelah beberapa saat, Revin menghiburnya. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang mengubah tanggal lahir Rico dan Ricky. Oh, baguslah. Reina tahu saat ini dirinya memang panik. Jangan takut. Selama ada aku di sini, nggak akan ada orang yang bisa merebut Ricky dan Rico. Revin yang jaraknya puluhan ribu kilometer saat ini sedang berdiri di lantai atas sebuah bangunan di tepi pantai. Di belakangnya, ada sebuah ruang konferensi besar. Sekelompok eksekutif senior menunggunya selesai telepon dan melanjutkan rapat. Revin merasa gelisah setelah menutup telepon. Kemudian dia berkata pada asistennya, jaga Ricky dengan ketat. Jangan sampai orang-orang Maxime menemukannya. Sebenarnya baru-baru ini, dia mendapati ada mata-mata di sini yang mulai menyelidiki masa lalu Reina. Revin tidak menyangka kekuatan Maxime begitu kuat sampai bisa menyelidiki ke tempat ini. Karena takut Reina khawatir, Revin pun tidak memberitahunya. Malamnya, Reina mimpi buruk. Dalam mimpinya, Maxime berhasil menemukan anak-anak mereka. Maxime bukan hanya tidak menginginkan keberadaan mereka, dia bahkan ingin membuat kedua anak itu menghilang. Reina tiba-tiba terbangun dan berkeringat dingin. Dia masih ingat di awal pernikahan mereka, Joanna mendesak mereka untuk segera mempersiapkan kehamilan. Maxime malah berkata padanya, jangan bilang kalau aku nggak menyentuhmu. Bahkan kalau kamu sampai hamil pun, nggak akan aku biarkan anak itu lahir. Reina tidak bisa tidur lagi. Sepertinya dia harus bergegas. Keesokan harinya, Reina memilih pakaian yang menonjolkan bentuk tubuhnya dan merias dirinya. Saat meninggalkan rumah, Reina memasukkan semua peralatan yang dia butuhkan ke dalam tas untuk berjaga-jaga. Di kantor CEO Grup Raja Wali. Waktu Reina datang kali ini, Eki tidak menghentikannya. Maxime sedang berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, merokok sambil memikirkan perkataan Reina kemarin. Dia keguguran dan anak mereka meninggal. Saat pintu kantornya diketuk, Maxime mematikan rokoknya. Masuk, Reina membuka pintu dan melihat tubuh tinggi tegap Maxime terbalut setelan jas yang rapi dan sedang berdiri tidak jauh dari jendela, membuat sosoknya bersinar di bawah sinar matahari. Reina masih ingat pertama kali dia melihat Maxime 0 tahun yang lalu, sosoknya waktu itu mirip sekali dengan yang sekarang. Waktu itu Maxime juga sedang berdiri di bawah sinar matahari seperti ini dan langsung menarik perhatian Reina. Maxime juga terpana melihat wajah cantik Reina yang terlihat begitu percaya diri.
Reina menutup pintu kantor dan berjalan menghampirinya. Pak Maxime, setelah ngobrol denganmu kemarin, akhirnya aku memeriksa masa laluku. Maaf, sepertinya aku sudah salah paham. Kita memang pernah menikah. Aku mau menjelaskan sesuatu. Kemarin aku memang pergi kencan buta, tapi itu untuk menggantikan temanku aja. Sebenarnya Maxime sudah tahu kabar ini setelah pulang kemarin. Dia tidak menyangka Reina akan berinisiatif menjelaskan. Jadi kamu datang hanya untuk menjelaskan masalah ini. Reina menatap Maxime dengan mata jernihnya, lalu menggeleng. Aku sudah memutuskan untuk mencoba mengingat kembali. Tapi ada satu hal yang aku nggak ngerti dan perlu tanya ke kamu. Saat ini keduanya begitu dekat sampai Maxime bisa melihat sinar di mata Reina dengan begitu jelas. Mau tanya apa? Maxime menelan ludah. Apa dulu kita saling mencintai? Ekspresi wajah Maxime berubah. Reina berpura-pura tidak menyadari perubahan dalam ekspresi Maxime dan melanjutkan, aku memang lupa banyak hal. Tapi, aku yakin gak akan menikahi orang yang gak aku suka. Pupil mata Maxime yang dalam bersinar redup. Saat ini, Maxime tidak tahu harus senang atau tidak mendengar kalimat ini. Ya, kamu cinta banget sama aku. Maxime tidak sadar matanya mulai memerah saat mengucapkan setiap perkataan ini dengan mantap. Reina menyadari aura dingin di sekitar mereka perlahan menghilang. Reina tahu kali ini dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia berjinjit dan mendekati Maxime. Aku mau bukti apa dulu aku benar cinta kamu atau enggak. Boleh, Maxime belum juga sempat bereaksi. Ciuman Reina sudah mendarat di bibirnya. Saat ini, semua darah di tubuh Maxime rasanya membeku. Ciuman Reina tidak terstruktur dan lemah. Melihat Reina yang menciumnya dengan kaku, Maxime pun tidak bisa menahan diri untuk mengambil alih. Semua tirai di sekeliling mereka diturunkan, ruangan menjadi gelap, suara erangan pun mulai terdengar. Berhasil, Reina mencubit telapak tangannya dan berusaha untuk tetap terjaga. Tok, 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 tiba-tiba, pintu kantor Maxime diketuk. Kak Max, ternyata Marshanda. Dia mengabaikan Eki yang menghalanginya dan tetap menghampiri kantor Maxime. Ketika dia mendapati pintu kantor Maxime terkunci, firasat Marshanda pun mengatakan sudah terjadi sesuatu. Reina tidak menyangka ada orang yang datang mencari Maxime siang hari begini. Reina mengernyit dan hanya bisa menunda rencananya. Dia pun mengulurkan tangan untuk mendorong Maxime menjauh. Ada yang datang. Dia menghindari ciuman Maxime dan berkata dengan malu-malu. Maxime kesal mendengarkan ketukan pintu yang tiada henti itu. Semenit kemudian, pintu kantor dibuka. Begitu Marshanda masuk, dia melihat wajah Reina memerah dan matanya basah. Mereka berdua sudah dewasa, hanya sekilas saja tentu Marshanda tahu apa yang baru saja terjadi di antara Reina dan Maxime. Ada apa? Suara serak Maxime membuat Marshanda tersadar dari lamunannya. Marshanda meremas undangan di tangannya, berjalan ke arah Maxime dan menyerahkan undangan itu padanya. Kak Max, malam ini aku akan merilis lagu baru. Apa kamu bisa datang? Aku menulis lagu ini khusus untukmu. Bab 3 Maxime tidak menerima undangan itu dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku sibuk. Marshanda tidak menyangka dia akan menolak begitu tegas. Begitu teringat kembali akan apa yang terjadi antara Maxime dan Reina barusan, Marshanda pun mengepalkan tinjunya kuat-kuat sampai kukunya menancap ke telapak tangannya. Marshanda menekan rasa kesalnya, lalu menoleh pada Reina di sampingnya. Nana, kamu bisa ikut nggak? Kebetulan setelah acara peluncuran ada reuni dengan teman-teman kuliah kita. Mungkin kamu bisa ingat sesuatu kalau bertemu mereka. Maxime juga menatap Reina. Karena Reina baru saja memberitahu Maxime bahwa dia ingin memulihkan ingatannya, tentu Reina tidak bisa menolak ajakan ini dan mengangguk setuju. Oke. Reina menerima undangan itu dan meninggalkan kantor Maxime. Melihat Reina akan menghadiri acara itu, Maxime pun ikut tergerak. Apalagi Marshanda terus membujuknya. Maxime pun setuju untuk pergi. Marshanda bisa membaca perubahan pada Maxime dan hal ini membuat kebenciannya pada Reina semakin mendalam. Di sisi lain, Reina merasa kesal setelah kembali dari kantor Maxime. Padahal hampir saja. Malamnya, Reina diantar sopir ke sebuah opera sesuai yang tertulis di undangan. Sesampainya di sana, Reina melihat banyak artis dan awak media. Beberapa tamu adalah teman kuliahnya dulu. Seluruh ruang pertunjukan musik dan ruang pameran gedung opera dipesan oleh Marshanda, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk kecuali mereka yang diundang.
Reina masuk dengan surat undangan dan ditempatkan di tempat dengan sudut pandang lebar. Dari sini, dia bisa melihat sebagian besar tempat tersebut. Dia tidak mengerti maksud Marshanda pada awalnya, tapi dia tidak mengerti sampai dia melihat sosok yang dikenalnya sebelum pertunjukan dimulai. Maxime sebenarnya datang juga dan duduk di posisi pertama. Bukannya tadi dia bilang tidak mau datang. Reina mencibir. Yah, wajar saja. Maxime memang tidak bisa menolak saat berhadapan dengan Marshanda. Marshanda sangat bangga pada dirinya sendiri. Dengan adanya Maxime di sini, media berbondong-bondong memberitakannya tentang hal positif. Para teman sekelasnya yang adalah anak orang kaya, dulu sangat meremehkannya. Sekarang mereka malah mengejar Marshanda tanpa henti dan menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Maxime. Namun, rencana mereka sia-sia karena Maxime dikawal dengan ketat, sehingga tidak ada yang bisa mendekat. Reina melihat sosok Maxime dari kejauhan. Saat ini pria itu sedang mengatakan sesuatu pada pengawalnya. Tidak lama kemudian, seorang pengawal mendatangi Reina dengan hormat. Nona Reina, CEO kami memintamu ke sana. Reina tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia melangkah maju. Seketika, semua mata tertuju padanya. Bukannya itu Reina? Hah? Katanya dia sudah meninggal? Benar, jangan-jangan bohong. Teman sekelas yang mengenal Reina mulai bergunjing. Reina duduk di samping Maxime sambil menghadapi tatapan aneh dari sekelilingnya. Pak Maxime menyuruhku ke sini. Ada apa? Maxime menatapnya dan berkata, katanya kamu mau mengingat kembali masa lalu, kan? Biar ku bantu. Entah kenapa Reina merasa agak takut saat ditatap begitu tajam oleh Maxime. Untungnya, saat ini Marshanda berjalan ke atas panggung. Dari atas panggung, sekilas Marshanda bisa melihat Reina duduk bersama Maxime. Cahaya gelap melintas di mata Marshanda, tapi dia tidak menunjukkannya. Marshanda berbasa-basi sebelum bernyanyi. Lagu baru yang kunyanyikan hari ini ditulis untuk cinta pertamaku dan satu-satunya orang yang kucintai. Cinta pertama, satu-satunya yang dia cintai. Dulu, semua orang sudah tahu bahwa Marshanda, gadis bak Cinderella ini sedang mendekati seorang pangeran keluarga Sunandar, Maxime. Jadi saat Marshanda bicara seperti itu, semua orang tahu yang dia maksud adalah Maxime. Karena acara ini dihadiri oleh orang-orang yang saling mengenal, beberapa orang pun bersikap santai dan mulai bersorak. Bab 4 dibandingkan dengan semua orang yang lain, Maxime tampak jauh lebih tenang. Marshanda kembali menatap Reina, lalu melanjutkan, meski aku dan cinta pertamaku harus melalui banyak lika-liku dan gagal menikah, aku yakin pada akhirnya kami akan bersama. Ini adalah peringatan terselubung bagi Reina. Musik mulai dimainkan, lagu baru Marshanda, Secerca Cahaya Dunia, yang menyayat hati pun melantun. Entah kenapa, Reina merasa sedikit familiar saat mendengar aransemen musik ini. Tetapi dia tidak bisa ingat di mana dia mendengarnya. Lagunya sangat bagus, sayang sekali Marshanda merusaknya. Maxime yang berada di sampingnya berkomentar dengan nada rendah. Fokus Reina yang tadinya terpusat pada lagu Marshanda pun terkecoh oleh ucapan Maxime. Meski Marshanda debut sebagai penyanyi, suaranya memang kurang bagus. Maxime menatap Reina dan berkata, aku ingat, dulu kamu suka nyanyi. Kalau Maxime tidak bilang, Reina bahkan lupa. Reina memang sudah menyukai dunia musik sejak masih kecil, mungkin dia mewarisi darah ibunya. Sayang, gangguan pendengaran yang dideritanya merupakan penyakit fatal di industri musik. Maxime pernah mendengar Reina menyenandungkan sebuah lagu dengan sangat merdu. Maxime berpikir, andai saja Reina yang menyanyikan lagu ini pasti akan sangat luar biasa. Reina tidak menyangka Maxime masih ingat bahwa dia suka menyanyi. Karena dulu Maxime paling benci kalau ada suara-suara di dalam rumah. Oh ya, aku nggak ingat, jawabnya. Di bawah cahaya redup, Maxime menatap Reina dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, apa kamu ingat kalau cinta pertama Marshanda itu aku? Tujuan Maxime datang ke sini kali ini hanya untuk melihat bagaimana sikap Reina saat menghadapi Marshanda. Maxime tidak percaya Reina tidak peduli dengan perkataan Marshanda. Kamu yang merebutku darinya. Maxime menatapnya lekat-lekat dan mengucapkan kata demi kata dengan penuh penekanan. Sembarangan, jelas-jelas mereka putus duluan baru setelah itu keluarga mereka mulai membicarakan pernikahan. Fakta yang dibolak-balik seperti ini tentu membuat Reina marah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Oh ya, masa sih, aku memang agak tulis, tapi aku nggak buta.
Apa aku serendah itu sampai harus berebut pria dengan wanita lain? Memang cuma dia saja yang bisa berlidah tajam. Reina juga bisa. Wajah Maxime menjadi sedikit kaku. Menurutmu ada pria lain yang lebih baik dari aku? Jika tidak ada orang lain di sini, Maxime pasti akan bertanya dengan jelas. Reina menyadari bahwa Maxime agak marah, jadi dia berhenti menyerang dan menjawab, aku cuma memberi contoh aja Pak Maxime. Jangan berpikir macam-macam ya. Bagaimana mungkin Maxime tidak berpikir macam-macam? Kali ini Reina kembali sebagai orang yang berubah 80 derajat. Maxime masih ingin mengatakan sesuatu saat Marshanda ternyata sudah selesai bernyanyi. Sejujurnya, dia dan Reina hanya mendengarkan 2 baris pertama dari lagu Marshanda. Setelah lagu berakhir, semua orang bersorak. Meski suara Marshanda biasa-biasa saja, melodi lagu baru ini sangat bagus dan lebih bagus dari semua lagu yang pernah dinyanyikan Marshanda. Beberapa orang dengan berani menyatakan bahwa begitu lagu ini dirilis pasti akan terkenal. Peluncuran lagu baru Marshanda sangat sukses. Di tengah pujian dari semua orang, Marshanda terus menatap Reina dengan sombong. Akhirnya, sekali lagi dia berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak lebih buruk dari Reina. Ketika media pergi, Marshanda langsung mendatangi Maxime dan pamer di depan Reina. Kak Max, aku tahu kamu pasti akan datang. Kamu belum pernah absen dari semua acaraku. Suatu perasaan timbul di hati Reina, namun dia tidak bisa menjelaskan perasaan apa itu. Para teman sekolah Marshanda pun tentu setuju akan pernyataan ini waktu mendengar ucapan Marshanda. Bab 5 di depan banyak orang, Maxime tidak menyangkal dan mempermalukan Marshanda. Kak Max, nanti ikut pesta juga, kan? Tanya Marshanda lagi. Maxime yang masih kesal dengan kata-kata Reina barusan pun dengan sengaja menyetujui Marshanda di depan mata Reina. Ya. Seluruh lantai hotel bintang 5 sudah dipesan. Begitu Maxime tiba, dia langsung dikelilingi oleh Marshanda dan sekelompok anak orang kaya. Sedangkan Reina duduk sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita berparas cantik menghampiri Reina. Lihat nggak, cuma Marsa yang bisa membujuk Pak Maxime. Yah, mau gimana lagi? Marsa, kan cinta pertamanya. Reina mengenal orang ini, dia adalah sahabat Marshanda, Jocelyn Hartadi. Reina mengambil segelas anggur, menyesapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, coba ngaca. Orang yang gak tahu ceritanya malah bisa mengira kamu yang adalah cinta pertama Maxime. Jocelyn ingin melampiaskan amarah sahabatnya. Tidak disangka perkataan Reina malah balik membungkam mulutnya. Reina tidak ingin mendapat masalah, jadi dia pun pergi duluan. Di sisi lain, saat Maxime berhasil melepaskan diri dari kerumunan, sosok Reina sudah tidak terlihat. Setelah mengucapkan beberapa alasan pada Marshanda, Maxime pun pamit. Di tengah hujan lebat, sebuah mobil Cadillac yang merupakan mobil mewah kelas atas sedang membuntuti mobil Reina. Mobil itu terus membuntutinya sampai di Villano. Barulah setelah itu orang yang ada dalam mobil Cadillac itu berhenti mengamati mobil Reina. Maxime menelepon Eki, gimana? Sudah ada hasil belum? Ada orang yang menghalangi penyelidikan kami. Informasi sejauh ini adalah waktu itu Nona Reina pergi ke Astania. Untuk detailnya, kami masih perlu waktu, jawab Eki. Maxime menjawab singkat lalu bersandar di kursi sambil memijat pelipisnya. Astania, dia tidak menyangka Reina akan tinggal di sana selama bertahun-tahun. Tak heran, setelah mencari selama ini Maxime tetap tidak bisa menemukannya. Dilihat dari perilaku abnormal Reina hari ini, Maxime menjadi semakin yakin bahwa Reina menyembunyikan sesuatu darinya. Begitu Reina selesai menelepon anak-anaknya, Marshanda meneleponnya. Aku ada di luar rumahmu, keluarlah. Di luar villa, Marshanda berdiri di samping mobil pengawal. Marshanda berjalan menghampiri Reina sambil melihat sekeliling. Tempat ini megah banget, nggak kalah dengan rumah keluarga Andara dulu, kata Marshanda. Baru-baru ini Reina mengetahui bahwa orang yang tinggal di rumah keluarga Andara adalah Marshanda. Setelah menjadi terkenal, dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan rumah itu dari pelelangan. Seorang Marshanda nggak mungkin sengaja memintaku keluar hanya untuk bicara tentang rumah, kan, kata Reina. Tentu aja nggak. Marshanda menghampiri Reina selangkah demi selangkah, lalu melanjutkan, aku kesini untuk memintamu secara sukarela. Keluar dari keluarga Sunandar dan kembali ke luar negeri. Apa yang dilakukan Maxime pada Reina hari ini membuat Marshanda sedikit takut. Dia takut Maxime benar-benar jatuh cinta pada Reina. Reina tersenyum, kenapa? Marshanda tercekat.
Reina kembali menatapnya dengan tatapan mengejek. Kamu takut? Marshanda terkejut Reina bisa menatapnya seperti itu. Tapi dia mengendalikan emosinya dan berkata, apa yang perlu aku takuti? Kamu pikir sekarang aku masih anak yatim piatu yang gak punya apa-apa? Sekarang aku sudah punya semua yang kuinginkan. Reina, dulu aku memang iri padamu, tapi sekarang aku kasihan. Aku kasihan ayahmu meninggal dan rumah tanggamu gagal. Aku kasihan kenapa kamu sama aja seperti gak punya ibu, padahal ibumu masih hidup. Marshanda mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Reina, lalu bertanya sambil tersenyum, setelah bertahun-tahun, apa kamu tahu di mana kakak dan ibumu? Kalau kamu nggak mau sampai mereka tahu kamu sudah pulang, cepat kembali ke tempat asalmu di luar negeri sana. Anjing yang sudah kehilangan tuan harus tetap berada di luar rumah dan nggak boleh kembali lagi. Ngerti perumpamaan ini nggak? Bab 6 Reina menghadapi Marshanda dengan sangat tenang. Memangnya kamu pikir dirimu sehebat apa? Coba katakan, kapan kamu pernah mengandalkan diri sendiri untuk mencapai titik seperti hari ini? Kalau bukan karena keluarga Andara, memangnya kamu bisa selamat? Kalau bukan karena Maxime, memangnya kamu bisa jadi artis papan atas? Reina mendekat ke telinga Marshanda, merendahkan suaranya dan berujar dengan nada mengejek. Jangan pikir aku nggak tahu perbuatan kotor yang kamu lakukan di luar negeri setelah ulus. Coba, kalau Maxime dan keluarga Sunandar mengetahuinya, apa mereka akan tetap menerimamu? Reina sudah membuat persiapan penuh sebelum kembali. Demi berhasil dalam misinya, dia bahkan menyelidiki tentang Marshanda. Setelah diselidiki, Marshanda yang di mata orang-orang memiliki citra sangat polos ternyata hidup kaya raya di luar negeri. Marshanda terhenyak. Dia pikir sudah menyembunyikannya dengan baik, tidak disangka. Ternyata kamu nggak hilang ingatan. Percaya nggak? Aku akan memberitahu Kak Max. Reina tidak takut sama sekali. Oh, benarkah? Kalau gitu percaya nggak besok pagi video itu sudah ada di depan mata Maxime? Marshanda tercekat. Dia benar-benar tidak menyangka lidah Reina bisa begitu tajam. Reina, apa yang harus kulakukan supaya kamu nggak menghalangi hubunganku dengan Kak Max lagi? Marshanda mulai bermain lembut. Selain Maxime, aku nggak bersalah padamu tentang apapun lagi, kan? Tolong, anggap aja aku memohon padamu. Tolong berikan Kak Max kebebasan. Dengan begini kamu juga melepaskan dirimu sendiri. Marshanda mulai menitikkan air mata buaya. Kalau begitu kenapa dulu kamu nggak melepaskanku? Reina yang malas melihat drama Marshanda pun balik badan dan kembali masuk ke villa. Setelah Reina pergi, air mata buaya Marshanda menghilang dan yang tersisa hanya ketakutan. Dia takut Reina akan memberitahu Maxime tentang perselingkuhannya di luar negeri. Tamat sudah riwayatnya kalau sampai ketahuan Maxime. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Reina, kamu yang memaksaku melakukan semua ini. Keesokan harinya, Reina terbangun oleh telepon Alana. Nana, kamu menjual lagumu ke Marshanda. Reina pun bertanya-tanya, dulu agensi Marshanda, Happy Media memang pernah mencariku. Mereka mau membeli hak atas musik karanganku, tapi sudah kutolak kok. Alana langsung marah begitu mendengar jawaban Reina. Nana, kamu sudah lihat berita belum? Marshanda baru merilis lagu baru. Judulnya, Secerca Cahaya Dunia, ini aransemenmu. Dia sudah mencuri karyamu. Setelah itu, Reina menyalakan komputer dan mencari lagu baru yang dirilis oleh Marshanda, Secerca Cahaya Dunia. Kemarin Reina sudah merasa familiar, tapi dia tidak mendengarkan dengan seksama. Reina pun teringat akan sebuah lagu yang dia ciptakan asal-asalan beberapa tahun lalu. Nana, aku ingat kamu punya lagu kayak gini. Judulnya, Secerca Cahaya, tuh lihat judulnya aja mirip. Alana mencibir. Alana bisa begitu ingat karena dia sangat menyukai aransemen lagu ini. Ah, aku ingat, dulu aku pernah mempostingnya di sebuah platform khusus. Lalu nggak aku urus lagi, kata Reina. Benar-benar licik, karena nggak bisa membeli dari kamu, dia malah mencuri. Alana bicara sambil mencari informasi di komputer. Nana, kamu tahu nggak ternyata beberapa lagu yang dinyanyikan Marshanda ada yang dibeli dan ada juga hasil curian. Ya, aku tahu, Reina juga sangat marah, nggak kusangka dia akan menjiplak karyaku. Sebenarnya bukan suatu kebetulan, Marshanda memang sudah mengincar lagu karangan Master Ray sejak lama, jadi dia meminta seseorang mengaransemen ulang komposisi lagu. Yang lucu adalah lagunya sekarang menjadi hit. Alana ingin sekali rasanya melompat ke depan Marshanda dan menamparnya. Dia mau lihat setebal apa muka wanita jalang itu.
Sekarang juga aku akan minta pengacara menuntutnya. Tunggu, Reina menghentikannya, kita nggak bisa menuntutnya begitu saja. Bab 7, kenapa? Alana tercengang. Aku nggak mengajukan hak cipta untuk lagu ini dan dia sudah mengaransemen ulang. Kalau dibawa ke pengadilan, bukti kita nggak cukup kuat untuk membuktikan dia sudah menjiplaknya. Selain itu, jangan lupa dia didukung oleh Maxime. Pria itu nggak mungkin berdiam diri dan membiarkan Marshanda kalah di persidangan. Selama bertahun-tahun, Marshanda sudah melakukan banyak hal tanpa ragu dan tentu ada yang berani menggugatnya. Tapi lihat saja hasilnya, mereka semua kalah. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu karena kuasa hukum keluarga Sunandar ikut turun tangan dalam kasus yang menyangkut Marshanda. Lagi pula, Reina hanya bisa menggugat secara internasional, ini bukan hal yang mudah. Yah, tapi masa kita biarkan gitu aja? Reina berjalan ke balkon, melihat pemandangan tak berujung di luar dan berujar dengan tenang, kita bukan membiarkannya. Kita hanya menunggu waktu untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat supaya kita bisa menghabisinya dalam satu pukulan. Reina bukan tipikal orang yang ingin selalu sempurna. Tetapi, dia juga tidak gegabah. Setelah mendengar perkataan ini, Alana pun menghela napas. Oke, aku kumpulkan buktinya dulu. Oke, maaf ya aku jadi nambah pekerjaanmu. Nggak masalah, aku juga sudah lama nggak bermain hukum dengan orang lain, kata Alana sambil tersenyum. Alana juga tahu dalam hal ini yang paling dirugikan adalah Reina. Hasil kerjanya dirampas begitu saja. Rico menunggu Alana selesai menelepon, lalu mengetuk pintu. Tante Alana tadi bilang ada orang yang mencuri lagu Mama. Alana tidak menyangka Rico sudah bangun sepagi ini, jadi Alana juga tidak menyembunyikan berita ini. Ya, direbut Marshanda, artis papan atas yang nggak tahu malu. Dia itu licik seperti rubah. Dia itu selingkuhan yang sudah menghancurkan pernikahan mamamu dengan. Semakin banyak Alana bicara, dia menjadi makin bersemangat dan hampir keceplosan bahwa Maxime adalah ayah Rico. Sebelum dia selesai bicara, Rico sudah menyelanya duluan. Tante Alana, Mama bilang kita nggak boleh bicara kasar. Lagian aku itu masih anak-anak, nggak ngerti apa itu selingkuhan. Alana terdiam, yakin tidak tahu. Rico keluar dan mengambil tas ranselnya, lalu berkata pada Alana, Tante Alana, kalau mau mencapai hal-hal besar, Tante harus lebih dewasa. Alana terdiam lagi. Cih, lagaknya saja polos. Alana yakin Rico sebenarnya sangat paham. Sudah sana, belajar yang rajin. Jangan selalu menggurui tantemu ini. Garam hidup yang aku makan lebih banyak dari nasi yang kamu makan tahu. Setelah Alana mengantar Rico ke mobil, dia sendiri pergi bekerja di kantor cabang keluarga Krisi dan meminta seseorang memeriksa bukti bahwa Marshanda memang seorang plagiat. Reina juga tidak menyerah. Dia langsung menelepon asistennya dan memintanya untuk memberitahu Happy Media tentang perbuatan Marshanda yang sudah menjiplak lagunya. Dia juga meminta asistennya untuk merekam percakapan kedua belah pihak sebagai bukti. Lagu baru Marshanda, Secerca Cahaya Dunia, langsung hit dan menduduki peringkat teratas di tangga musik. Marshanda sendiri sebagai penyanyi juga menjadi berita hangat. Banyak netizen yang berkomentar, kata siapa Marshanda nggak jago? Rasain, sekarang kalian menelan ludah sendiri. Aku bukan penggemar Marshanda, tapi aku suka banget lagu ini. Lagu ini terdengar sangat sedih. Kalian nggak tahu cerita di balik lagu ini. Ini adalah lagu yang menggambarkan penantian Marshanda pada Maxime selama 4 tahun. Marshanda menyatakan cintanya lewat lagu ini. Dia itu kasihan sekali. Akhirnya setelah menunggu Pak Maxime selama bertahun-tahun, sekarang mantan istri Pak Maxime meninggal dan dia akhirnya bisa mendapatkan cinta impiannya. Dalam waktu kurang dari sehari, lagu tersebut mendapat jutaan komentar. Mereka tidak tahu sebenarnya lagu itu dibuat Reina selama 3 tahun pernikahannya, waktu itu dia depresi berat. Reina menulisnya pada Maxime setelah mereka menikah, tetapi dia tidak punya kesempatan menyanyikannya untuk Maxime. Sekarang cerita di balik lagu ini berubah menjadi lagu yang ditulis oleh Marshanda untuk Maxime. Lucu, Happy Media merayakan kesuksesan Marshanda hari ini dengan sangat meriah. Bab 8 jujur, Marshanda sendiri saja tidak menyangka hasilnya akan seluar biasa ini. Bayangkan saja, dia butuh waktu 4 tahun menjadi penyanyi dan 4 tahun lagi untuk menjadi artis papan atas. Tapi hanya dengan sebuah lagu ini dan hanya dalam waktu sehari pula, dia langsung menjadi primadona.
Marshanda terlihat sangat senang saat melihat tawaran iklan merek-merek ternama yang diantar asistennya. Harus dicatat bahwa untuk mendapat tawaran dari merek internasional, artis lain harus berjuang keras setidaknya belasan tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun saja masih tidak dapat tawaran. Sayang, rasa bahagianya tidak bisa berlangsung lama karena asistennya datang dengan tergesa-gesa. "Kak, karyawan perusahaan Master Ray menuntut kita. Mereka bilang kita sudah menjiplak karyanya, mereka minta kita menarik balik lagu itu, minta maaf secara resmi dan bayar kompensasi." Marshanda mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ketahuan secepat ini. Padahal biasanya tidak masalah kalau menjiplak lagu dari luar negeri. Biasanya hanya segelintir orang yang mau mengajukan perkara karena bermain dalam hukum internasional cukup memakan waktu dan tenaga. Menjiplak apanya? Suruh mereka berikan bukti. Marshanda menghina. Dengan kekuatannya saat ini dan dukungan dari keluarga Sunandar, apa komposer dari perusahaan kecil berani menuntutnya? Sekalipun menuntut, mereka tidak akan menang. Reina tentu tahu Marshanda tidak akan mengaku sudah menjiplak. Alasan kenapa Reina tetap meminta asistennya memberitahu HP Media adalah untuk memberitahu publik bahwa sebenarnya Reina sudah menggugatnya tepat saat Marshanda merilis lagu itu. Hari ini hari Jumat. Paginya Reina pergi kerja di kantor pusat dan berencana bertemu Rico malam nanti untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Saat ini Rico sedang istirahat. Tommy, cici tertua dari keluarga Sunandar, benar-benar tunduk pada Rico karena kejadian terakhir kali. Dia yang sekarang akan menjawab jujur semua pertanyaan Rico. "Kamu benar-benar pewaris keluarga Sunandar?" Rico bertanya. Tommy menjawab dengan bangga sambil bermain penghapus. "Iya dong. Ibuku bilang aku ini cici tertua dari keluarga Sunandar, semua yang ada di keluarga Sunandar mulai sekarang akan menjadi milikku." Rico tidak mempercayainya dan berkata, "Tapi kok kalau ku dengar bos keluarga Sunandar sekarang itu ommu?" "Maxime, kan?" Tommy menjawab dengan nada tinggi, "Omku itu nggak punya anak laki-laki. Ibu bilang dia pasti sakit jadi nggak bisa punya anak." Setelah itu, Tommy berbisik, "Ibu juga bilang kalau paman meninggal, warisannya juga jadi punyaku." "Oh," sahut Rico sambil berpikir. Rico sedang berpikir apa respon ayahnya yang brengsek kalau mendengar hal ini. Tommy mengangkat alisnya dan berkata, "Rico, kamu harus dekat sama aku. Aku janji kamu nggak akan kekurangan, uang mah masalah kecil." Entah dari mana Tommy mempelajari hal ini, entah dari ibunya atau dari televisi. Rico tidak menganggapnya serius dan pura-pura tidak percaya. "Memangnya cuma kamu yang bisa sombong? Keluarga Sunandar itu sangat besar, aku nggak percaya semua itu bisa jadi punyamu. Ommu itu kan masih muda, dia pasti masih bisa punya anak. Apalagi aku lihat di berita dia akan menikah dengan seorang artis. Kalau sudah menikah, mereka pasti akan punya anak. Kalau itu terjadi, kamu nggak lagi jadi anak yang paling dicintai di keluarga Sunandar." Tommy langsung menjadi cemas begitu mendengar kata-kata Rico. Dia membuang penghapus di tangannya lalu berteriak dengan marah. "Sembarangan aja kalau ngomong, ibuku sudah bilang kalau omku itu sakit, dia nggak mungkin punya anak." Rico terus menggodanya, "Kalau ibumu bohong." Tommy tidak tahu harus menjawab apa, dia berpikir sejenak dan merendahkan suaranya. "Kamu jangan kasih tahu orang lain ya. Ini rahasia kita. Omku itu sebenarnya nggak cinta Tante Marsha." Rico seakan menangkap ikan besar, dia pun mendengarkan dengan serius. "Siapa yang kasih tahu kamu?" Bab 9, ayah dan ibuku pernah ngobrol tentang ini. Mereka bilang Tante Marsha itu pernah menyelamatkan nenek, makanya Om Maxime mau tinggal bareng dia. Tommy berbisik, "Aku pernah lihat Om Maxime malah mendorong Tante Marsha menjauh." Padahal awalnya Rico hanya ingin mengorek informasi lebih dalam tentang keluarga Sunandar, dia tidak menyangka malah akan mengetahui rahasia ayahnya yang bajingan. Benar tidaknya tentu masih harus diklarifikasi. "Itu, kan katamu." Tommy tidak terlalu paham maksud Rico, yang jelas dia merasa Rico masih tidak mempercayainya. "Akhir pekan ini adalah hari ulang tahun kakek buyutku. Tante Marsha juga akan datang. Aku juga datang dengan orang tuaku. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh datang dan lihat sendiri." Durian runtuh. Bisa-bisanya Rico mendapat kesempatan ini tanpa perlu usaha sedikitpun. "Oke, kalau ternyata kamu benar, aku akan percaya. Janji ya kamu akan membuat aku hidup enak," ujar Rico. Yang jelas mau bagaimanapun hasilnya, Rico tidak akan hidup susah. Tujuannya pergi ke rumah keluarga Sunandar kali ini adalah untuk memberi pelajaran pada Marshanda, si wanita nakal.
Sudah merebut papa, masih merampok karya mama pula, batin Rico. Menjengkelkan, di akhir pekan, Reina berangkat lebih awal ke rumah Alana. Di jalan, Reina melamun sambil memandangi hujan lebat di luar. Si sopir terus mengajaknya mengobrol, "Nona Reina, Tuan Revin juga suka sekali melihat keluar jendela mobil sepertimu sekarang. Dia sering bilang kalau dia mengenal gadis kecil yang suka melakukan hal ini." Kata gadis kecil itu, dengan melihat hujan di luar maka kesedihan akan hilang. Ternyata gadis kecil itu Nona Reina. Reina tidak bisa menahan senyum. "Aku pasti masih sangat muda waktu berkata begitu, aku sendiri saja sudah lupa." Sopir kembali melanjutkan, "Memang sudah takdirnya Tuan bisa bertemu kembali dengan Nona." Reina juga menganggap dunia ini penuh kejutan. Akhirnya dia sampai di Villa Alana. Hari ini Rico pulang lebih awal. Reina pun disambut oleh Alana dan Rico. "Nana, ayo cepat masuk. Kita kan mau makan bareng." Alana dan Rico menatap Reina. "Oke." Reina yang sudah beberapa hari tidak bertemu Rico pun langsung memeluk dan mengelus wajah anaknya. "Bagaimana kabarmu di sekolah akhir-akhir ini?" Rico yang tersipu pun menjawab dengan wajah memerah, "Nggak masalah." Alana juga mendukung pernyataannya. "Keponakanku bilang dia sangat populer dan sudah jadi idola para gadis di sekolah." Rico mewarisi gen unggul Reina dan Maxime sehingga sudah selain berwajah manis, dia juga cerdas. Alana saja berpikir kalau Rico sudah dewasa, dia pasti akan menjadi pria yang suka mematahkan hati para wanita. "Mama, aku nurut kok," lanjut Rico. Reina pun kembali mengusap dan mencium kening Rico, lalu berkata, "Bagus, anak pintar." Rico langsung tersipu. Rico berpikir cukup lama untuk mengutarakan niatnya. "Ngomong-ngomong, Ma, besok aku mau main ke rumah teman." Tentu saja dia tidak memberitahu Reina bahwa temannya itu adalah Tommy. "Hah, hebat sekali sudah punya teman secepat ini." Reina juga ikut senang. "Kalau begitu hari ini jangan tidur malam-malam." "Iya." Rico pun pergi tidur setelah makan malam. Reina dan Alana mengobrol bersama. Alana mengeluarkan 2 lembar undangan dan meletakkannya di hadapan Reina. "Apa ini?" Reina bertanya-tanya. "Besok Tuan Besar keluarga Sunandar akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Semua keluarga terkemuka di kota akan datang." Alana berbisik, "Ayahku kan selalu mendesakku menikah. Kupikir di acara ini pasti akan ada banyak pemuda kaya. Jadi aku minta kenalanku memberi undangannya. Ini satu untukmu. Bukannya kamu mau mendekati Maxime? Menurutku ini kesempatan yang bagus." Bab 0 Reina sangat tersentuh. "Terima kasih, Alana. Jangan sungkan gitu dong. Kemarin, kan kamu udah gantiin aku di Kencan Buta. Kali ini kamu bisa bantu aku lagi, kan?" Alana paling tidak suka acara seperti ini. Dulu sebelum pergi ke luar negeri, ayahnya sering sekali mengajaknya ke berbagai jamuan makan. Alasannya adalah untuk berkenalan dengan pemuda yang lebih kaya dan berkuasa dari keluarganya. Alana sudah muak dengan hal seperti ini. "Oke," Alana menyemangatinya, "kali ini kamu harus menaklukkan Maxime si pria centil dan dingin itu ya. Kamu harus berhasil dapat kecebongnya." "Iya, Reina sudah hampir berhasil kemarin, sayang." "Oke, besok, dia harus membuat rencana yang matang." Tiba-tiba Reina bertanya pada Alana, "Menurutmu, Marshanda juga akan datang nggak?" "Ya pasti dong, mana mungkin dia melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat keluarga Sunandar dan mendapatkan akses untuk masuk ke keluarga Sunandar," jawab Alana dengan menggebu-gebu. Reina tersenyum. "Kali ini, kita akan sekaligus kasih hadiah buat Marshanda." Keesokan harinya, Rico bangun pagi-pagi sekali. Pesta ulang tahun kakek Maxime diselenggarakan pukul 0 pagi. Rico datang pagi-pagi benar karena yang pertama dia takut ketahuan Reina dan yang kedua karena dia diundang oleh Tommy. Reina menyiapkan sebuah hadiah untuk Rico berikan pada temannya. Reina tidak tahu bahwa teman Rico adalah Tommy, cicit tertua dari keluarga Sunandar. Rico tidak berani jujur pada Reina, karena kalau ibunya tahu yang sebenarnya, sudah pasti dia akan dilarang pergi. Jadi, Rico mengaku pergi ke rumah temannya yang lain. Rico dan Tommy sepakat untuk bertemu di pintu masuk TK. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Lincoln besar terparkir di depan Rico dan membuatnya tampak sangat kecil. Ketika pintu mobil terbuka, muncullah wajah Tommy yang terlihat sangat bangga. "Kamu nggak punya, kan mobil kayak gini?" Rico memuji Tommy. "Iya nggak punya,
Mobil termahal yang kami punya paling hanya seharga miliaran aja. Tommy menarik Rico untuk duduk di sebelahnya dan berkata, sekarang, kan kamu udah ikut aku. Nanti kalau kamu sudah besar, biar aku yang mengantarmu kemana-mana. Rico menjawab, kita lihat nanti ya kalau kamu sudah jadi pemimpin keluarga Sunandar. Tommy tiba-tiba menjadi tidak senang. Kok gitu? Nanti kamu juga akan tahu seperti apa statusku. Sebenarnya belakangan ini Rico sadar ternyata Tommy sangat disayang keluarga Sunandar. Ada berbagai mobil mewah yang mengantar jemputnya setiap hari. Selain itu dia selalu ditemani belasan pengawal. Kadang ada juga beberapa senior keluarga Sunandar yang menjemputnya sendiri waktu mereka punya waktu luang. Sepanjang jalan, Rico mendengarkan Tommy memamerkan betapa kayanya dia, termasuk jet pribadi, taman bermain pribadi dan berbagai hal lainnya. Rico tidak iri. Dia tahu waktu besar nanti dia juga bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Akhirnya mereka sampai di kediaman keluarga Sunandar. Saat ini para tamu belum datang. Rumah keluarga Sunandar sangat besar, luasnya lebih dari hektar, luasnya sama dengan 3 lapangan sepak bola Piala Dunia. Kita tidak dapat melihat secara keseluruhan pada pandangan pertama dan pastinya sehari saja tidak cukup. Beberapa bangunannya bergaya istana kuno. Kata orang salah satu batu bata di pilar utama harganya sangat mahal sampai bisa membeli beberapa mobil Rolls-Royce. Rico dan Tommy turun dari mobil dan langsung disambut pelayan. Rico menatap rumah keluarga Sunandar yang mewah. Dalam hati Rico tetap mengagumi ayahnya yang bajingan karena menurut penelitiannya, meskipun keluarga Sunandar kaya raya, awalnya mereka tidak sehebat sekarang. Keluarga Sunandar bisa sekuat ini karena usaha Maxime. Ayahnya yang brengsek itu mengambil alih keluarga Sunandar dan mendirikan kerajaan bisnis yang berkembang perlahan-lahan. Gimana, rumahku besar dan keren, kan? Ku kasih tahu ya, rumah ini nanti jadi punya aku. Bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.